Di dalam Bilangan pasal 22-24, kita dialihkan sejenak dari Musa dan bangsa Israel kepada tokoh-tokoh yang sebelumnya belum pernah ditemui, dan sesudah ini juga tidak akan ditemui lagi dalam kitab Bilangan, yaitu Raja Moab yang bernama Raja Balak dan seorang nabi yang bernama Bileam. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Bileam. Setting keadaan pada waktu itu adalah bangsa Israel di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Mereka melewati wilayah Edom, melewati wilayah Amon, dan melewati wilayah Moab. Kemudian mereka berjumpa dengan Sihon, Raja Heshbon, dan Og, Raja Basan, yang menantang mereka untuk berperang. Dan kedua raja ini adalah raja-raja yang sangat ahli dalam peperangan, raja-raja yang jauh lebih maju secara militer dibandingkan Israel. Tapi dengan pertolongan Allah, Israel mengalahkan mereka, dua raja yang lebih kuat daripada mereka, dan merebut semua wilayah Sihon dan Og, sehingga itu menjadi tanah orang Israel. Dan ini didengar oleh raja-raja di sekitar mereka, termasuk Raja Balak, seorang raja dari Moab. Dan dia merasa ketakutan. Sekalipun Allah sudah berkata kepada bangsa Israel untuk tidak menyerang Edom, Amon, dan Moab karena mereka masih kerabat. Tapi Raja Moab ini sangat ketakutan dan merasa Israel adalah ancaman. Sehingga dia mengutus tua-tua Moab untuk menjemput seorang nabi yang bernama Bileam. Bileam ini adalah seorang nabi yang tidak biasa. Dia nabi bayaran dan dia adalah seorang yang punya kesaktian, bisa dibilang seperti itu. Karena siapa yang dia kutuk, itu akan terkutuk, dan yang dia berkati akan diberkati. Tentang Bileam, kita bukan hanya memiliki cerita dari firman Tuhan, tapi juga satu peninggalan arkeologi di daerah Deir Alla, daerah negara Yordania sekarang, di mana ditemukan sebuah inskripsi di tempat yang dulu merupakan sebuah kuil. Inskripsi itu, atau yang terkenal dengan Deir Alla Inscription, ini memiliki kisah tentang Bileam bar Beor, atau Bileam bin Beor, atau Bileam anak Beor, yang juga dikisahkan di dalam Bilangan. Nah, di situ dikatakan bahwa Bileam ini adalah seorang pelihat, seorang nabi, seorang yang bisa mengerti kehendak para dewa, yang bisa berkomunikasi dengan para dewa. Dan di dalam inskripsi itu diceritakan bahwa Bileam ini memiliki hubungan dengan dewa-dewa seperti dewa-dewa yang dikenal orang Kanaan, seperti El, Elyon, Shaddai, kemudian juga dewa-dewa di daerah sekitar situ seperti Ishtar, dan dia juga menyebutkan tentang Sheol atau dunia orang mati. Semuanya ada di inskripsi itu. Dan inskripsi Deir Alla ini ada di daerah yang dulu merupakan wilayah bangsa Amon. Jadi kemungkinan besar Bileam itu sebenarnya adalah orang daerah sekitar situ. Daerah sekitar Kanaan, Moab, Amon, atau Aram. Paling jauh. Sebagai seorang pelihat atau seorang nabi, Bileam memiliki keistimewaan pada matanya, pada pendengarannya, dan pada perkataannya. Pada matanya, karena ketika dia menghadapkan matanya ke satu wilayah tertentu atau orang-orang tertentu, dia akan mendapat penglihatan tentang apa yang akan terjadi di sana. Yang berasal dari para dewa yang memberikan dia penglihatan itu. Telinganya juga bisa mendengar firman dari para dewa, para Allah. Dan mulutnya memiliki kesaktian. Ketika dia berbicara, maka ucapannya itu akan terjadi. Nah, setiap kali Bileam hendak mengutuk atau memberkati satu bangsa atau satu kaum, maka dia akan meminta petunjuk kepada dewa kaum tersebut, pada Allah kaum tersebut, meminta izin juga sehingga apa yang akan dia katakan sesuai dengan apa yang akan terjadi. Kisah berikutnya sangat menarik karena di Alkitab kita jarang mendapati kisah binatang yang bisa berbicara, tapi ini ada di dalam kisah Bileam. Bileam menunggangi keledai yang biasa dia pakai untuk pergi kepada Balak, Raja Moab. Di tengah jalan, keledai ini bertingkah laku aneh. Dia memepetkan tubuhnya ke tembok sehingga kaki Bileam terjepit. Bileam marah dan pukul keledai itu. Tapi ini terjadi lagi 3 kali sampai keledai itu menyimpang ke jalan yang bukan jalan gitu. Dan Bileam merasa sangat marah, dia pukul lagi keledainya. Keledai itu lalu tiba-tiba berbicara karena mulutnya dibuka oleh Tuhan. Dia berkata, "Apa yang aku lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Bileam berkata, "Kamu mempermainkan aku, pindah jalur seenaknya, menjepit kakiku di tembok," dan seterusnya. Lalu keledai itu berkata, "Bukankah aku ini keledaimu yang engkau tunggangi sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian?
Bileam bilang nggak pernah. Kemudian pada saat itu Tuhan membuka mata Bileam sehingga dia melihat di hadapan mereka ada malaikat Allah. Malaikat Tuhan di depan Bileam, dan Bileam baru menyadari bahwa keledainya dari tadi melihat malaikat Tuhan itu sehingga dia menyingkir dari jalan. Malaikat Tuhan berkata kepada Bileam, kalau bukan keledai ini menyingkir dari jalan, aku sudah bunuh kamu. Dan Bileam langsung sujud. Dia berkata, kalau memang Tuhan tidak berkenan, aku mau pulang. Tapi malaikat Tuhan berkata, pergilah, tapi ingat, hanya yang aku katakan kepadamu yang boleh kamu sampaikan kepada Balak. Teman-teman, di sini kita melihat satu ironi yang sangat dalam. Bileam itu seorang nabi, dia seorang pelihat. Dia bisa berkomunikasi dengan para dewa. Bahkan terkenal sampai internasional, sampai dipanggil oleh Balak. Tapi yang terjadi adalah dia tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh keledainya. Padahal keledai itu binatang yang dikenal sebagai lambang dari kebodohan. Tapi Bileam ternyata lebih bodoh dari keledainya ketika Tuhan menutup matanya sehingga tidak bisa melihat malaikat Tuhan yang ada di hadapannya. Jadi hikmat dan karunia, penglihatan, pendengaran, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu merupakan anugerah. Seringkali kita melihat orangnya, kita melihat, wah orang ini dekat dengan Tuhan, dia bisa berbicara dengan Tuhan, dia bisa punya karunia ini dan itu. Tapi kita lupa, yang memberi karunia itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa buat manusia menjadi lebih bodoh daripada binatang. Karena hikmat adalah milik Tuhan. Ketika Bileam sampai kepada Balak, Balak mengadakan satu perayaan, dia memotong korban keselamatan dan makan-makan dengan semua orang yang ada bersama dengan dia. Dan besoknya mereka pergi ke sebuah tempat yang tinggi. Cara orang pada saat itu untuk mengutuk adalah demikian. Mereka naik ke tempat yang tinggi untuk mempersembahkan korban kepada para dewa, memanggil para dewa itu, kemudian minta petunjuk dari dewa supaya dewa berbicara sesuatu sambil mereka melihat orang-orang yang akan diberkati atau dikutuk di bawah sana. Biasanya berkemah di lembah-lembah. Nah, Bileam melakukan hal yang sama. Dia meminta Balak menyediakan 7 altar, dan di atas ke-7 altar itu dipersembahkan 2 ekor binatang masing-masing, seekor lembu jantan dan seekor domba jantan. Jadi total ada 14 binatang. Dan setelah itu Bileam menunggu apa yang akan difirmankan oleh Allah kepada dia. Setelah ditunggu, ternyata yang muncul bukan kutuk terhadap Israel, melainkan berkat. Dan Raja Balak kaget, dia berkata, aku memanggil kamu untuk mengutuk Israel, kenapa malah diberkati? Bileam menjawab, aku hanya bisa menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepadaku, itu yang aku sampaikan. Kemudian Raja Balak berkata, oke, coba kita pindah tempat, kita lihat Israel dari sisi yang lain, dan mungkin di situ akan ada kutuk-kutuk bagi mereka. Mereka pindah tempat, mereka persembahkan korban lagi, tapi kemudian lagi-lagi Bileam bukan mengutuk Israel, melainkan memberkati mereka. Di sini Balak mulai marah, dan dia berkata, kalau nggak dikutuk setidak-tidaknya jangan diberkati. Tapi lagi-lagi Bileam bilang, aku hanya bisa menyampaikan apa yang Allah katakan. Dan di tempat yang terakhir, yang ketiga, Bileam sudah tahu, Allah tidak akan mengutuk Israel. Allah tidak akan membiarkan siapapun mengutuk Israel karena dia memberkati mereka. Dan di situ di puncak yang terakhir, yaitu di Bukit Peor, Bileam dipenuhi Roh Kudus. Dan dia bernubuat, dia memperkatakan berkat bagi bangsa Israel. Dan Raja Balak menjadi marah sekali dan dia bilang, 3 kali engkau memberkati Israel, padahal aku memanggil kamu untuk mengutuk mereka. Sudah sekarang pulang gak jadi dapat uang. Karena tadinya aku berencana membayar kamu dengan jumlah yang besar, tapi kamu ternyata malah memberkati musuh-musuhku. Lalu Bileam berkata, aku akan pulang, tapi sebelum itu dengar apa yang akan terjadi pada bangsamu. Dan dia bernubuat 4 nubuat lagi tentang bangsa-bangsa. Moab, Amon, dan Edom akan dihancurkan oleh seorang raja dari Israel. Dan kemungkinan besar yang dimaksud adalah Raja Daud. Kemudian Amalek, bangsa yang sudah ada sejak lama, itu juga akan mengalami kebinasaan. Dan bangsa-bangsa lain, Bileam menyebutkan beberapa bangsa lagi. Semuanya akan binasa, semuanya akan selesai riwayatnya, tapi Israel diberkati oleh Allah sampai selama-lamanya. Teman-teman, perlu kita perhatikan bahwa Israel terhindar dari kutuk. Bahkan mereka malah diberkati oleh musuh-musuh mereka, bukan karena mereka baik.
Di dalam kitab Bilangan kita bisa melihat bahwa Israel ini bangsa yang sangat menyebalkan. Mereka bangsa yang membuat Tuhan berkali-kali marah kepada mereka. Tapi satu hal yang sangat penting, Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka, pertama-tama kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan diberkati oleh Allah. Yang memberkati mereka akan diberkati, yang mengutuk mereka akan dikutuk. Dan janji ini dipegang oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Bukan hanya sampai berapa ratus tahun, ada masa expirednya, enggak. Tapi sampai selama-lamanya. Dan Bileam tahu ini, dia berkata, bagaimana mungkin aku mengutuk apa yang telah diberkati oleh Allah. Jadi sekali lagi bukan karena Israel itu bangsa yang baik, bukan karena mereka taat, bukan karena mereka doa peperangan, bukan karena mereka melakukan ritual-ritual tertentu, tapi karena Allah yang mereka sembah setia kepada janjinya bagi mereka. Teman-teman, sekalipun Bileam sudah tidak bisa mendapat harta dari mengutuk Israel, karena Israel ternyata diberkati oleh Allah, tapi Bileam masih berusaha supaya dia tetap tidak pulang dengan tangan kosong. Caranya bagaimana? Dia memberikan nasihat kepada Raja Balak. Ini bisa kita lihat dalam Bilangan pasal 31 ayat yang ke-16. Bileam memberi nasihat demikian. Kalau kita tidak bisa mengutuk bangsa Israel, kalau kita tidak bisa membuat dewa-dewa melawan mereka karena Allah mereka lebih kuat dari segala dewa, maka satu-satunya cara adalah kita harus buat supaya bangsa Israel membuat marah Yahweh Allah mereka, sehingga Yahweh sendiri yang turun tangan untuk menghajar mereka. Caranya bagaimana? Simple. Buat mereka berubah setia dari Allah yang mereka sembah. Buat mereka menyembah dewa-dewa lain. Buat mereka berdosa sehingga Allah marah kepada mereka. Dengan cara, bukan melalui pertempuran, bukan melalui cara-cara yang kekerasan, tapi dengan perempuan. Balak menerima nasihat Bileam itu dan dia mengirimkan wanita-wanita Midian untuk menggoda pria-pria Israel dan membawa mereka ke dalam penyembahan kepada Baal Peor. Ini menimbulkan murka Tuhan yang luar biasa, yang menyebabkan banyak orang Israel mati, tepatnya 24.000 orang dalam sehari. Dan murka Tuhan baru berhenti ketika Imam Pinehas, cucu Harun, itu menombak pasangan Israel dengan Midian, yang berani datang ke kemah pertemuan orang Israel. Baru disitulah Tuhan berhenti murka kepada bangsa Israel. Tapi ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari pelanggaran Israel sehubungan dengan Midian ini. Sekalipun Bileam kemudian dibunuh oleh orang Israel, tapi ternyata karakter atau jebakan dari Bileam ini tetap membayang-bayangi umat Tuhan, bahkan sampai di kitab Wahyu. Kepada jemaat di Pergamus, dalam Wahyu pasal yang kedua, Tuhan Yesus berkata, aku mencela kamu karena kamu membiarkan ajaran Bileam menyusup di antara kamu. Bileam yang mengajarkan kepada umat Tuhan untuk makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dengan kata lain, menganggap enteng perjanjian mereka dengan Allah dan hidup secara duniawi. Ini tetap membayang-bayangi umat Allah sampai hari ini. Karena itu kita tetap harus berhati-hati. Bileam memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencelakakan umat Tuhan. Dia tidak bisa mengutuk umat Tuhan, tapi dia bisa menjebak umat Tuhan sehingga mereka berbuat dosa dan menimbulkan kemarahan dari Allah. Ini yang dapat kita pelajari tentang Bileam. Mari terus tetap jaga hidup kita agar berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat orang Israel aman dari serangan bangsa-bangsa lain, bukan kebaikan mereka, bukan karena mereka lebih baik dari bangsa-bangsa lain, tapi karena Allah berkenan tinggal di tengah-tengah mereka. Kalau kita tetap berada di dalam Tuhan, kalau Tuhan tinggal di dalam hidup kita, firman-Nya tinggal di dalam hati kita, dan kita lakukan dalam perbuatan kita, maka kita bisa yakin bahwa tidak akan ada kutuk yang bisa melawan kita, tidak akan ada kekuatan yang bisa melawan kita. Satu-satunya yang berhak untuk menghukum kita ketika kita salah adalah Allah. Tapi biarlah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah supaya yang ada pada kita bukan hukuman, melainkan berkat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus berkati.